Film kelompok superhero yang paling terkenal di dunia ada dua, Avengers dan Justice League. Avengers dari Marvel, sedangkan Justice League dari DC Comics. Banyak netizen yang kemudian berpikiran bagaimana jadinya jika kedua kubu tersebut dipertemukan dalam sebuah film crossover. Pastinya akan sangat seru, namun hal itu tidak akan pernah terjadi. Sangat sedikit sekali, pakai banget, kemungkinan bertemunya superhero Marvel dengan DC dalam satu film yang sama. Berbeda visi, berbeda jenis, dan yang jelas berbeda studio yang menaungi keduanya. Marvel dengan Disney dan DC dengan Warner Bros. Kedua studio itu tidak akan mungkin bersatu untuk crossover membuat sebuah film. Namun, hal seperti itu sudah pernah terjadi dalam bentuk komik. Sekitar tahun 1996, komik Marvel vs DC diterbitkan dalam miniseries antara bulan April sampai dengan bulan Mei. Pembaca dan penggemar terlibat dalam pembuatan komik karena mereka menentukan pertempuran antara dua kubu ini dengan surat pembaca yang didistribusikan terlebih dahulu ke toko buku komik. Nah, saya yakin pasti kalian penasaran siapa yang menjadi pemenang antara kedua kubu ini. Tapi sebelum berlanjut ke ceritanya, seperti biasa klik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum dan tulis di kolom komentar siapa karakter favorit kalian baik di Marvel maupun di DC Comics. Selamat menyaksikan. Di kota Manhattan, Spider-Man versi Ben Reilly sedang berayun di tengah kota. Kemudian dia melihat sebuah kardus misterius yang bersinar di belakang seorang gelandangan. Tiba-tiba, Spider-Man menghilang dari tempat itu, dan kardus itu bersinar semakin terang. Spider-Man yang menghilang kini berada di sisi Joker yang penasaran terhadap Spider-Man. Joker kemudian menjelaskan bahwa mereka sedang berada di kota Gotham dan mengatakan bahwa Spider-Man memiliki realita yang bermasalah. Joker kemudian meninggalkan Spider-Man yang baru sadar bahwa Joker ini adalah sosok seorang villain. Kemudian terjadi pertarungan antara mutan. Ketika Juggernaut bersiap memukul Wolverine, tiba-tiba Juggernaut menghilang dan berpindah tempat dan malah memukul tembok. Ternyata Juggernaut memukul tembok dari kantor berita milik Daily Planet. Mengetahui hal itu, Superman yang memang bekerja di sana langsung datang dan menghajar Juggernaut. Setelah itu gelandangan yang terlihat tadi berhasil menutup kardus yang menyala dengan selotip, agar tidak ada lagi karakter yang berpindah universe. Namun tetap saja, sinar misterius itu masih bisa menembus keluar dari kardus. Kapten Amerika yang sedang bertarung juga menghilang, disusul dengan Wonder Woman yang sedang menyelamatkan seorang polisi. Hulk yang sedang bersama dengan kekasihnya juga mengalami hal yang sama. Superboy yang sedang pamer kekuatan di hadapan para gadis juga menghilang. Dan terakhir ada Lobo yang bersiap membunuh pun juga menghilang dan meninggalkan lawannya di sana. Para X-Men yang merasa bingung karena kehilangan Juggernaut kemudian berdiskusi dengan Profesor X dan Beast di X-Mansion. Namun hal yang serupa kemudian terjadi lagi, kali ini Wolverine, Gambit, dan Storm yang menghilang sekaligus. Profesor X dan mutan yang tertinggal pun menjadi bertambah bingung. Singkat cerita, para superhero yang menghilang semakin bertambah. Ada Green Lantern, Elektra, Flash, Thor, Aquaman, Silver Surfer, Shazam, Namor, Quicksilver, dan juga Catwoman. Mereka semua menghilang karena kardus tersebut. Kemudian beralih ke Batman yang sedang berusaha menyelamatkan Robin di Batcave-nya. Batman terlihat melawan Bullseye yang menangkap Robin.
Robin sempat melakukan perlawanan dan membuat Batman langsung menyerang, dan Bullseye pun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Robin kemudian bertanya mengapa Bullseye bisa ada di dalam Batcave ini. Mereka akhirnya menghilang dan muncul di kamar Jubilee. Superman yang kesehariannya bekerja sebagai wartawan melihat foto tentang Steel yang bertarung dengan Absorbing Man yang berbeda universe. Kemudian dia melanjutkan melihat foto itu dan terlihat terjadi kekacauan di mana-mana. Karakter-karakter baru terus bermunculan dan Superman merasa bahwa karakter-karakter baru itu adalah cerminan karakter dari dunianya. Beberapa superhero harus bertarung dengan villain yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Para antihero malah bertindak seenaknya, bahkan sesama iblis pun saling bertarung. Banyak terjadi kesalahpahaman antar karakter dikarenakan prinsip masing-masing. Namun ada yang menerima kesamaan dan akhirnya berteman, bahkan mereka bekerja sama. Superman kemudian berpendapat bahwa penyebab dari kekacauan ini harus dicari secepatnya. Kemudian dia diperkenalkan dengan seorang fotografer baru, yaitu Ben Reilly alias Spider-Man. Clark Kent langsung berkenalan dan mengajak Ben untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian, Spectre yang juga terkena sinar misterius merasakan bahwa cahaya itu adalah kekuatan yang sangat besar. Living Tribunal juga merasakan sesuatu yang aneh dan baru kali ini dia terlihat susah dan ragu untuk memperbaikinya. Kedua entitas kuat dari masing-masing universe itu kemudian mulai terusik. Setelah itu, terlihat dua robot misterius yang disebut dengan The Brothers. Kemudian diceritakan seorang anak berumur 7 tahun bernama Axel Asher yang melihat adik perempuannya bermain senjata api milik ayah mereka. Axel memarahi dan mengambil senjatanya, namun seketika terdengar suara tembakan. Axel pun berdarah dan seketika dia terjatuh. Hal itu membuat Axel trauma dan The Brothers tadi masuk ke dalam pikirannya. Axel yang terlihat sedang panik, kemudian dihadang polisi, namun polisi itu ternyata berasal dari realita lain sehingga Axel memiliki kesempatan kabur dari sana. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Wolverine yang sedang bertarung dengan Killer Croc yang muncul dari gorong-gorong. Spider-Man ada di sana dan meliput kejadian itu. Dia ingin sekali membantu, namun hal itu diurungkan karena ada Clark Kent yang sedang bersamanya. Saat sedang mengambil uang di ATM, Axel melihat cahaya kardus misterius itu dan dia menuju ke sana. Ternyata gelandangan itu mengenal Axel dan sudah lama menunggunya. Di suatu tempat, Thanos hanya memperhatikan keanehan yang sedang terjadi dan seketika dia didatangi oleh Darkseid. Sementara di bumi, Captain America bertarung dengan Bane. Pertarungan antara Killer Croc dengan Wolverine masih berlanjut dan sedang dipantau oleh Nightwing yang juga diincar oleh Gambit dari belakang. Sementara di langit, Storm bertemu dengan Wonder Woman. Kapten Amerika yang sedang terdesak berhasil mengembalikan keadaan dan mengalahkan Bane di sana. Batman yang sedang memperhatikan Dr. Lizard kemudian memilih untuk membantu Nightwing yang sudah diserang Gambit. Kembali ke kardus misterius, Axel terlihat kebingungan. Namun cahaya itu semakin terang dan di sini Spectre serta Living Tribunal mengungkapkan bahwa semua sudah terlambat. Wolverine dan Gambit membawa kabur mobil Batman dan meninggalkannya dengan Nightwing yang kebingungan. Apalagi ditambah dengan Mole-Man yang juga memasuki Batcave. Sementara itu, Jubilee dan Robin menunjukkan rasa ketertarikan. Di saat yang sama, cahaya mencurigakan itu kembali untuk menyinari para karakter yang berpindah. Dan di sini kemudian dijelaskan bahwa The Brothers adalah duality atau keseimbangan yang berbeda seperti Yin dan Yang. Mereka sendiri tidak memiliki jenis kelamin dan keduanya selalu bersaing untuk menjadi yang terbaik. Suatu ketika, mereka bertarung dan menciptakan kiamat. Namun,
kiamat itu juga menciptakan ulang universe yang baru. Dan karena ledakan Big Bang saat penciptaan, membuat Brothers terpisah dan terpecah ke dalam dua universe. Pecahan itu tersebar di kedua universe baru dan sampai sekarang mereka bersaing untuk menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, The Brothers mengumpulkan karakter dari universe masing-masing dan harus bertarung satu sama lain. Sampai universe yang menang tetap hidup, sementara yang kalah harus dihancurkan. Para karakter dipaksa untuk saling bertarung, karena jika tidak, The Brothers yang akan bertarung lagi dan akan terjadi kiamat yang sama seperti dulu yang menghancurkan kedua universe. Kemudian kembali ke kardus misterius. Di sini sudah jelas bahwa serpihan The Brothers yang tersebar itu berubah menjadi banyak bentuk, termasuk ke dalam bentuk kardus dan gelandangan itu, serta pikiran dari Axel. Dan pertarungan antara kedua universe pun akhirnya dimulai. Thor dan Shazam mendapatkan giliran pertama. Kedua karakter dewa itu kemudian berdoa. Thanos dan Darkseid juga melakukan pertaruhan di sana. Bahkan rakyat biasa juga ikut bertaruh. Lois Lane yang sedang berjalan di lorong dicegat oleh dua Scarecrow dari kedua universe. Untungnya Peter ada di sana dan menolong Lois. Superman yang terlambat hadir kemudian terlihat cemburu. Kemudian, di sebuah taman bermain, Shazam dan Thor memulai pertarungan. Pertarungan antar dewa yang sangat overpower. Sampai suatu ketika, Shazam terjatuh dan berubah ke dalam wujud aslinya yang mana adalah anak kecil. Shazam berusaha berubah kembali, namun Mjolnir Thor menghalangi petir Shazam dan membuat mereka berdua terpental. Di sini Marvel mendapatkan 1 skor dari kemenangan Thor. Sementara itu, palu Mjolnir milik Thor terpental di hadapan Wonder Woman, dan saat disentuh, Wonder Woman menjadi kesakitan. Kemudian pertarungan berlanjut. Kali ini pertarungan makhluk air antara Namor melawan Aquaman yang kemudian dimulai. Perang dalam air itu terlihat sangat seru. Quicksilver dan Flash juga melakukan pertarungan. Sebenarnya mereka ini tidak mau berkelahi, namun mereka harus menyelamatkan universe masing-masing. Pertarungan mereka sempat mengakibatkan truk kecelakaan, Flash masih sempat menyelamatkan penumpangnya, Quicksilver memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Namun, Flash yang lebih cepat dari Quicksilver berhasil mengalahkannya. 1 skor kemenangan untuk DC Comics. Kemudian kembali ke pertarungan air tadi. Aquaman berhasil mengikat Namor dan seketika Aquaman mengalihkan perhatiannya. Seekor ikan paus melompat dan menimpa tubuh Namor. Aquaman mengakui bahwa dia memang curang dan DC mendapatkan 1 skor. Di Daily Planet, Lois dibawa Peter menuju ke sana. Terlihat Lois senang dengan perhatian Peter dan mulai menunjukkan ketertarikan. Dan seketika Kingpin datang, lalu diketahui ternyata dia sudah membeli kantor berita ini. Di saat yang sama, Jubilee sedang menulis diarinya. Kekacauan yang terjadi di mana-mana membuat bingung para karakter. Mereka harus saling membela universe masing-masing, tidak peduli lawannya jahat atau baik. Para karakter tidak memiliki pilihan lain selain mempertahankan universe mereka. Dan sampai detik ini, kita telah diperlihatkan keunggulan universe DC Comics dari 3 pertarungan yang sudah terjadi. Yang anehnya, warga biasa malah menganggap hal ini sebagai kompetisi olahraga. Tiba-tiba, Robin kemudian menghampiri Jubilee. Mereka yang sudah saling suka, mau tidak mau harus bertarung, dan mereka berpindah dari lokasi itu. Robin dan Jubilee kemudian berciuman sebelum akhirnya memulai pertarungan. Robin berhasil mengelabui Jubilee dan mengikatnya dari belakang. Robin kemudian memenangkan pertandingan tanpa menyakiti Jubilee. Skor 1 lagi untuk DC Comics. Sementara itu, di luar angkasa Green Lantern berhadapan dengan Silver Surfer. Dan
Saat mereka bertabrakan, Green Lantern pingsan sehingga memberikan 1 skor untuk Marvel. Sementara itu, pertarungan wanita antara Elektra dan Catwoman kemudian terjadi. Elektra berhasil melempar Catwoman dan memotong cambuknya. Hal itu membuat Catwoman terjatuh ke tumpukan pasir, dan skor seimbang untuk kedua universe. Kemudian, di kantor Daily Planet, Peter yang mulai menunjukkan kedekatan dengan Lois mengajaknya kencan. Namun Lois mengatakan bahwa dia sudah bertunangan tepat saat Clark Kent di belakang Peter. Peter yang kaget dan malu kemudian meninggalkan tempat itu dan seketika Spider-Sense-nya merasakan datangnya bahaya. Jameson juga memberitahukan bahwa Hawk sedang bertarung dengan Metallo, dan Superman pun bergegas menuju ke sana. Kemudian, kembali ke kardus misterius. Di sini gelandangan itu meyakinkan Axel akan sesuatu dan menyentuh tangannya. Seketika Axel berubah menjadi seperti gabungan dari The Brothers. Axel dan gelandangan itu ternyata adalah pecahan dari The Brothers yang memiliki tujuan tersendiri. Di sebuah bar tempat orang aneh, terjadi pertarungan barbar antara Wolverine melawan Lobo. Pertarungan dua sosok yang sama-sama sadis dari kedua universe. Di sisi lain, Wonder Woman kemudian berhadapan dengan Storm. Di sini Wonder Woman yang worthy untuk mengangkat Mjolnir malah memilih melepasnya agar pertarungan menjadi seimbang. Namun, Storm yang merupakan mutan level Omega berhasil mengerahkan seluruh kekuatannya dan membuat petir menyambar Wonder Woman berkali-kali. Wonder Woman akhirnya kalah dari Storm dan menghasilkan skor 1 tambahan untuk Marvel. Dilanjutkan dengan pertarungan antara Superboy melawan Spider-Man. Kali ini pertarungan terlihat seimbang karena kekuatan dan kelincahan yang bisa dibilang hampir mirip. Namun, Spider-Man diuntungkan oleh jaringnya dan berhasil menyetrum Superboy. Spider-Man menang dan skor 1 lagi untuk Marvel. Selanjutnya, pertarungan yang paling ditunggu-tunggu oleh fans pada zaman itu akhirnya terjadi. Hawk yang berhasil mengalahkan Metallo kemudian ditantang oleh Superman. Pertarungan itu pun diadakan di gurun pasir agar tidak terjadi kerusakan kota dan mengancam orang-orang. Dan pertarungan kedua tank dari kedua universe akhirnya dimulai. Pukulan demi pukulan dilayangkan dan diakhiri dengan Superman yang menumbangkan Hawk dan memberikan skor untuk DC Comics. Digorong-gorong, Kapten Amerika berhadapan dengan Batman. Dua karakter pantang menyerah itu kemudian bertarung dengan sangat seru. Namun, pertarungan mereka terlalu banyak bicara. Intinya, mereka membahas bahwa yang mereka lakukan ini tidak benar. Tiba-tiba air gorong-gorong mengalir deras dan Kapten Amerika hanyut terbawa arus. Batman kemudian memilih untuk menyelamatkan Kapten Amerika. Mereka berdua keluar dari gorong-gorong itu tepat berada di dekat kardus misterius. Gelandangan itu kemudian berteriak bahwa Batman dan Kapten Amerika adalah kesempatan untuk menyelamatkan dunia. Kapten Amerika dan Batman yang kebingungan akhirnya mendekat. Kemudian tangan Axel bersinar dan memegang masing-masing jagoan yang berbeda universe. Dan seketika cahaya terang menyinari tempat itu. Axel kemudian berubah menjadi gabungan dari Brothers yang disebut dengan Access. Dan di sini dia menjelaskan bahwa pertarungan sudah selesai dan satu universe yang akan diselamatkan, namun bukan universe yang menang. Dan satu universe akan dihilangkan, tapi bukan universe yang kalah. Ternyata, The Brothers menggabungkan kedua universe agar mereka menyatu dan memulai dari awal. Dua universe menjadi satu universe gabungan yang akan dikenal dengan Amalgam. Di dalam Amalgam, dua karakter juga digabungkan menjadi satu, seperti ada Dark Claw yang merupakan gabungan antara Batman dengan Wolverine,
dan villainnya yang bernama Hyena, yaitu gabungan antara Joker dengan Sabretooth. Darkclaw yang mengejar Hyena dibantu oleh Super Soldier, yaitu gabungan antara Captain America dengan Superman. Kemudian kembali ke gelandangan tadi, dia kemudian menyadari bahwa bukan The Brothers yang menyebabkan penggabungan universe. Ternyata, Living Tribunal dan Spectre lah yang menyatukan amalgam universe. Mereka saling berpegangan tangan agar universe mereka tidak hancur. Dan The Brothers kemudian tidak senang akan hal itu. Kembali ke Hyena yang sedang melarikan diri, dia kemudian bertemu dengan Access yang menciptakan cahaya sendiri dan membuat Hyena menghilang dari tempat itu. Darkclaw dan Super Soldier yang kebingungan mencari Hyena kemudian disentuh lagi oleh Access, dan mereka berdua bersinar kembali. Setelah itu karakter dari Amalgam menjadi terpisah dan kembali menjadi seperti semula. Access kembali bersama Batman dan Captain America terlihat bingung atas apa yang telah terjadi. Beralih ke Hulk yang menghadang Mole-Man di Batcave. Di sini Hulk dikeroyok oleh pasukan Mole-Man, tapi untungnya Superman datang untuk membantu. Terlihat Hulk dan Superman yang tadinya bertarung sengit sekarang mereka berdamai. Access yang memiliki serpihan kekuatan dari kedua universe kemudian mengungkapkan bahwa hal ini belum berakhir. Berpindah ke Spectre dan Living Tribunal yang bersama-sama mencari The Brothers yang sangat marah. Mereka berencana mendamaikan keduanya agar hidup berdampingan. Sementara The Brothers sedang bertarung. Di sisi lain, Kingpin yang mengelola Daily Planet dengan semena-mena mulai ditentang Jameson dan karyawan lain. Hal itu membuat Superboy dan Spider-Man memutuskan untuk bertindak. Di tempat lain, Thanos menyerang Lobo yang mencari tahu keberadaan dari Darkseid. Wolverine datang dan menyerang Thanos sampai berdarah. Di sini para superhero dari kedua universe kemudian memilih bersatu melawan villain dari masing-masing universe-nya. Kemudian, seluruh karakter yang saling bertarung tadi bersatu untuk melawan Thanos. Para jagoan saling bekerja sama melawan kejahatan sampai suatu ketika kegelapan mulai menyelimuti langit dan mulai terjadi hujan. Access, Captain America, dan Batman kemudian menghilang dengan kekuatan cahaya dari Access dan mereka dibawa ke tempat di mana The Brothers sedang bertarung. Terlihat Living Tribunal dan Spectre sedang menahan pedang dari The Brothers agar mereka menyudahi pertarungan. Access, Batman, dan Kapten yang ada di sana dibuat tercengang melihat kejadian itu. Access juga mengatakan bahwa The Brothers adalah kesadaran pikiran level kosmik sehingga mereka harus bisa mengubah pikiran dari The Brothers. Sementara itu, di bumi, Darkseid dan Thanos terlihat senang melihat para karakter yang hampir sama dengan The Brothers, yaitu sama-sama tidak mau kalah. Walaupun Captain America dan Batman adalah manusia biasa, mereka memberanikan diri untuk membantu Spectre dan Living Tribunal. Hal itu membuat The Brothers bercahaya terang dan membuat Batman serta Captain America kesakitan luar biasa. The Brothers biru melihat seorang anak yang ayahnya ditembak dan berjanji akan membalaskan dendamnya. Dia berjanji akan melindungi orang-orang yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan bergabung dengan temannya dalam menjalankan misinya. Dia sama dengan pahlawan lain, tapi memiliki keunikan tersendiri. Dan di saat yang sama, The Brothers Merah melihat seorang pemuda yang memiliki badan lemah namun bersemangat tinggi. Rela menjadi eksperimen untuk melawan kejahatan, pria yang sangat dibutuhkan di dunianya. Dia menemukan musuh dan lawan baru dan menjadi karakter unik di antara banyak karakter lain.
Setelah mendapatkan pandangan itu, The Brothers seketika berhenti dan saling bertatapan. Hal langka yang belum pernah terjadi selama berabad-abad. Dan mereka berjabat tangan, saling mengucapkan bahwa saudaranya telah berhasil melakukan yang terbaik. Beberapa karakter masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa tidak peduli dan menyesali perpisahan mereka, sementara ada juga yang masih penasaran dan berusaha mencari jawaban. Beberapa karakter dewa yang juga tidak bisa menjelaskan, dan para raja mulai sadar bahwa kerajaan mereka sangat terbatas. Dan kedua sosok yang mengetahui sedikit dari kebenarannya lebih baik memilih untuk merahasiakannya. Sementara akses yang mengetahui segala dari kebenaran yang sudah terjadi mengungkapkan bahwa The Brothers menyadari bahwa hasil ciptaan mereka justru malah mengungguli penciptanya. Hasil ciptaannya lebih memiliki hati besar untuk mengalah dibandingkan dengan The Brothers sendiri. Kemudian, akses pergi meninggalkan tempat itu dan kisah dari komik ini tamat. Jadi, alur ceritanya sangat rumit. Di sini pertarungan antara karakter Marvel melawan DC di-voting oleh para fans dengan mengisi kolom vote yang ada di isu pertamanya. Dan dikirim ke Marvel Comics melalui pos. Ya seperti yang sudah saya bilang di awal tadi. Para pembaca dan fans ikut membangun jalannya cerita dari komik ini. Jadi, kemenangan karakter itu adalah pilihan yang sudah dibuat oleh fans. Dan The Brothers sendiri menurut kami adalah perwujudan atau manifestasi dari fans itu sendiri. Brothers merah adalah Marvel dan yang biru adalah DC Comics. Sehingga singkatnya event crossover ini adalah murni untuk fan service. Dan juga menjadi ajang promosi untuk komik amalgam pada saat itu. Nah, setelah mengetahui kisah ini, kita jadi sadar baik DC maupun Marvel sama-sama keren sehingga tidak perlu yang namanya beradu komentar, membela satu vendor mati-matian yang ujungnya menjadi perpecahan. Like video ini jika menghibur, subscribe juga jangan lupa. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.